Selamat pagi para siswa sekalian. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan, baik yang terjadi pada tumbuhan dan hewan, materi hari ini tentang metabolisme. Materi metabolisme ini akan diberikan dalam beberapa sesi, dan pada sesi pertama ini membicarakan khusus tentang enzim. Baik para siswa, sebelum kita membicarakan tentang enzim, karena pokok bahasan kita itu adalah metabolisme, kita bicarakan dulu apa itu metabolisme. Jadi metabolisme adalah semua reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi sadar atau tidak sadar bahwa di dalam tubuh makhluk hidup, baik tumbuhan, manusia, hewan, itu terjadi reaksi-reaksi kimia. Nah, reaksi-reaksi kimia itulah yang disebut sebagai metabolisme. Dan di dalam tubuh makhluk hidup, metabolisme itu terjadi pada tingkat sel. Artinya, pada setiap sel tubuh makhluk hidup terjadi proses metabolisme. Di dalam proses metabolisme kita mengenal metabolit. Metabolit adalah zat-zat yang turut serta dalam proses metabolisme. Sedangkan proses metabolisme itu sendiri, karena metabolisme itu adalah reaksi-reaksi kimia, maka ada zat yang bereaksi dan ada hasil. Maka ada substrat awal, ya. Zat yang bereaksi itu disebut substrat, sedangkan hasil daripada reaksi itu disebut produk. Ya, jadi seperti itu. Nah, dalam setiap proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, itu sangat diperlukan enzim, di mana enzim dalam proses metabolisme itu adalah mempercepat reaksi. Jadi fungsi enzim itu di dalam proses metabolisme adalah mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, karena enzim itu bekerjanya di dalam tubuh makhluk hidup, maka disebut sebagai biokatalisator. Kalau di pelajaran kimia kamu banyak belajar tentang katalisator, yaitu zat yang mempercepat reaksi kimia. Tapi karena enzim itu bekerjanya di dalam tubuh makhluk hidup, maka biokatalisator. Ya, jadi seperti itu. Baik, kita lanjut mengenai pokok pembahasan kita itu tentang enzim. Jadi enzim merupakan biokatalisator, tadi sudah dijelaskan, yaitu zat yang mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim itu sendiri di dalam tubuh makhluk hidup itu dihasilkan oleh sel-sel tertentu. Ya, dihasilkan oleh sel-sel tertentu di dalam tubuh makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Ada dua tipe enzim di dalam tubuh makhluk hidup, apa yang disebut dengan endoenzim dan ektoenzim. Kalau endoenzim itu bekerjanya di dalam sel, sedangkan ektoenzim bekerjanya di luar sel. Kalau dihasilkannya semua di dalam sel ya, tapi endoenzim bekerjanya di dalam sel, ektoenzim bekerjanya di luar sel. Apa maksudnya di luar sel? Maksudnya di luar sel itu misalnya enzim yang bekerja di mulut, itu kan berarti terjadi di rongga mulut, bukan di dalam sel. Kemudian enzim yang bekerja di lambung, itu bekerja di dalam rongga lambung. Ya, jadi seperti itu. Nah, contohnya amilase. Amilase itu enzim yang bekerja di luar sel, bekerja di dalam rongga mulut. Pepsin juga demikian, bekerja di lambung. Lipase bekerja di usus halus, ya, jadi seperti itu. Sedangkan endoenzim yang bekerja di dalam sel, contohnya enzim katalase. Enzim katalase itu banyak terdapat di sel-sel hati, baik hewan maupun manusia. Maka katalase itu termasuk sebagai endoenzim. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dikelompokkan menjadi dua. Apa yang disebut sebagai enzim sederhana dan enzim kompleks atau konjugasi. Kenapa dikatakan sederhana? Karena enzim sederhana itu hanya tersusun atas senyawa protein saja. Sedangkan enzim kompleks atau sering disebut konjugasi atau holoenzim, itu komponennya adalah protein dan unsur-unsur lain. Ya, protein dan unsur lain. Jadi kalau kalian perhatikan situ, baik enzim sederhana maupun enzim kompleks, komponen utamanya apa?
protein. Ya, jadi seperti itu. Coba perhatikan mengenai enzim kompleks. Tadi dikatakan enzim kompleks itu komponennya protein dan non-protein. Nah, senyawa protein penyusun enzim kompleks itu disebut apoenzim, sedangkan komponen non-protein itu disebut sebagai gugus prostetik. Nah, dalam enzim kompleks ada dua macam gugus prostetik. Ada yang disebut kofaktor dan ada yang disebut koenzim. Kalau kofaktor itu adalah gugus prostetik yang berasal dari molekul-molekul anorganik. Misalnya besi, tembaga, seng, itu merupakan kofaktor gugus prostetik yang anorganik. Sedangkan gugus prostetik yang tersusun atas senyawa organik itu disebut sebagai koenzim. Contohnya NAD, FADH, NADH, koenzim A. Nah, itu adalah contoh-contoh koenzim. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan diagram. Ya, jadi enzim itu ada enzim sederhana, enzim konjugasi atau holoenzim. Kenapa sederhana? Tersusun atas protein saja. Sedangkan holoenzim atau koenzim itu tersusun atas senyawa protein. Ya, senyawa proteinnya itu disebut apoenzim, dan bukan protein disebut gugus prostetik. Gugus prostetiknya ada senyawa organik disebut koenzim, yang gugus prostetik dari senyawa anorganik disebut kofaktor, ya. Mudah-mudahan dengan diagram itu akan semakin jelas mengenai struktur enzim. Nah, sekarang perhatikan, gambar di situ adalah menggambarkan gambar struktur enzim untuk mempermudah membayangkan tentang enzim, strukturnya seperti itu. Perhatikan gambar yang sebelah kanan. Jadi gambar enzim itu diilustrasikan seperti itu. Ya, perhatikan gambar sebelah kanan. Yang berwarna itu semuanya itu disebut holoenzim. Ya, gambar sebelah kanan itu semuanya itu disebut holoenzim. Kenapa kok disebut holoenzim? Iya, tadi dikatakan enzim konjugasi, enzim kompleks, karena tersusun atas senyawa protein dan non-protein. Nah, kemudian ada apoenzim. Apoenzim tadi apa? Apoenzim tadi adalah protein penyusun enzim. Jadi bagian yang berwarna biru itu adalah apoenzim, itu proteinnya. Sedangkan yang berwarna ungu itu merupakan gugus prostetik. Gugus prostetiknya ada kofaktor, ada koenzim. Koenzim gugus kofaktor dari senyawa organik, gugus prostetik dari senyawa organik, sedangkan kofaktor gugus prostetik dari senyawa anorganik. Ya, jadi seperti itu. Nah, perhatikan gambar itu ada active bulk. Active bulk itu artinya sisi aktif enzim. Jadi enzim itu punya bagian yang disebut sebagai sisi aktif. Nah, apa fungsi sisi aktif itu? Sisi aktif enzim itu fungsinya adalah bagian untuk mengikat substrat. Jadi zat-zat yang akan direaksikan atau dipercepat reaksinya oleh enzim itu diikat di sisi aktif itu. Jadi sisi aktif itu tempat berikatan antara enzim dengan substrat, sehingga bisa terjadi reaksi bisa terjadi perpaduan antara enzim dan substrat menjalankan fungsinya untuk mempercepat reaksi. Baik, para siswa, selanjutnya kita lihat sifat-sifat enzim. Yang pertama adalah sebagai katalisator, tadi sudah jelas. Yang kedua dipengaruhi oleh suhu. Kenapa suhu berpengaruh kepada enzim? Nah, perhatikan kalimat di situ. Suhu tinggi merusak protein penyusun enzim. Karena protein itu karena pengaruh suhu akan mengalami denaturasi. Artinya rusak. Kalau protein penyusun enzimnya rusak, maka secara umum enzim itu rusak. Ya, maka tidak berfungsi. Nah, kemudian kalau suhu rendah, enzim tidak rusak, hanya tidak aktif. Jadi suhu rendah itu menyebabkan enzimnya tidak rusak, tetapi tidak aktif. Jadi sama-sama tidak aktif, tapi penyebabnya beda, ya. Kalau suhu tinggi, enzim tidak aktif itu karena rusak. Enzim tidak bekerja itu karena rusak. Kalau suhu rendah,
enzim tidak bekerja itu karena tidak aktif. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga sifat yang ketiga adalah bekerja pada pH tertentu. Ya, bekerja pada pH tertentu artinya begini. Misalnya mulut, lambung, usus halus itu mempunyai pH berbeda-beda. Mulut relatif netral, lambung relatif asam, usus halus relatif basa. Jadi kalau kamu belajar tentang pencernaan, di mulut ada enzim apa? Petialin. Enzim petialin itu merubah karbohidrat menjadi zat gula, kan begitu. Enzim petialin itu dihasilkan di kelenjar ludah, bekerja di dalam mulut. Kalau kamu menelan makanan beserta ludahnya, apakah enzimnya tertinggal di mulut? Tidak, pasti juga ikut ketelan ya kan. Enzim petialinnya ikut ketelan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung, enzim petialin itu sudah tidak berfungsi lagi, walaupun karbohidratnya ikut masuk. Ya, jadi seperti itu. Kenapa tidak bisa berfungsi lagi? Ya itu tadi, karena enzim itu bekerjanya dipengaruhi oleh pH. Sementara pH mulut dan pH lambung berbeda. Ya, jadi seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat, enzim itu bersifat spesifik. Artinya spesifik itu hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Ya, hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Contohnya begini. Kalau kamu makan, biasanya kan ada nasi, karbohidrat, ada lauk. Lauk itu entah telur, entah daging, itu kan berarti kan protein, ya kan? Sementara enzim yang ada di mulut itu kan petialin hanya mengubah karbohidrat saja. Sehingga ketika makanan itu dikunyah di mulut, protein yang kamu makan di mulut itu tidak dicerna. Karena tidak ada enzim di sana. Dan petialin tidak bisa mencerna protein. Karena makanya dikatakan spesifik, bekerja pada substrat tertentu. Nah, jadi seperti itu. Baru ketika telur, tempe yang merupakan protein itu kita telan masuk ke lambung, baru di lambung akan diuraikan oleh enzim pepsin. Ya, jadi seperti itu. Jadi bekerja pada substrat tertentu. Kemudian yang kelima, enzim bekerja bolak-balik. Yang keenam, dapat digunakan berulang kali. Kenapa enzim dapat digunakan berulang kali? Itu karena enzim itu hanya mempercepat reaksi. Dia tidak ikut bereaksi, jadi tidak berubah. Ya, tidak berubah, enzimnya tetap hanya mempercepat reaksi saja. Sehingga ketika zat yang direaksikan itu sudah selesai, enzimnya akan kembali seperti semula. Kalau ada substrat baru, maka enzim itu dapat bekerja lagi, demikian seterusnya. Apakah enzim itu tidak bisa rusak? Ya bisa saja karena pengaruh zat kimia tertentu, karena pengaruh pH tertentu, karena pengaruh suhu tertentu, kan seperti itu. Dan kalau sudah rusak, tidak bisa bekerja lagi. Tapi pada prinsipnya, ketika enzim itu masih dalam kondisi baik, dia akan bisa bekerja berulang kali. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketujuh, diperlukan dalam jumlah sedikit. Jadi enzim itu sangat diperlukan oleh tubuh manusia, tapi diperlukannya dalam jumlah sedikit. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya kita mempelajari tentang cara kerja enzim. Berbicara masalah cara kerja enzim, itu ada dua teori yang menjelaskan cara kerja enzim. Yang pertama adalah teori Lock and Key. Lock and Key teori. Teori gembok dan anak kunci. Jadi menurut teori Lock and Key, enzim dan substrat itu diibaratkan gembok dan anak kuncinya. Nah, lubang gembok itu kan punya lubang kecil. Nah, lubang gembok itu diibaratkan sebagai sisi aktif enzim. Kalian tahu tadi, sisi aktif tadi fungsinya apa? Untuk berikatan dengan substrat. Nah, maka di situ dikatakan, lubang gembok diibaratkan sebagai sisi aktif enzim yang dapat berikatan dengan substrat. Nah, substrat tadi dilambangkan apa? Anak kunci. Anak kunci itu bisa masuk ke lubang kunci, lubang gembok. Nah, jadi kerja enzim itu diibaratkan anak kunci dan gemboknya. Jadi seperti itu. Kemudian teori kedua menjelaskan tentang teori namanya induced fit theory ya, induced fit theory. Menurut teori ini, sisi aktif enzim itu dapat berubah bentuk menyesuaikan substrat. Jadi sisi aktifnya fleksibel. Berbeda dengan teori Lock and Key tadi.
kalau teori lock and key itu sisi aktif enzim itu kaku, sehingga makanya gembok itu tidak bisa menerima sembarang anak kunci. Kalaupun anak kunci itu masuk tidak bisa ceklek, ya maka harus anak kunci tertentu karena sisi aktifnya kaku. Nah, berbeda dengan teori yang kedua ini, sisi aktif enzim itu dapat menyesuaikan dengan substratnya. Nah, coba perhatikan di gambar. Gambar yang putih itu merupakan enzim. Perhatikan sisi aktifnya bentuknya seperti apa. Ya, bentuknya seperti itu ya, bergelombang. Tetapi karena enzimnya mempunyai bentuk seperti itu, maka sisi aktifnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan, maka bisa membentuk kompleks enzim dan substrat. Coba kalau sisi aktifnya tidak berubah, pasti tidak akan terbentuk kompleks dan substrat. Nah, karena terbentuk kompleks dan substrat, artinya enzim bekerja, maka akan menghasilkan produk. Nah, perhatikan produknya. Apakah produknya sama dengan substratnya? Bentuknya sudah berbeda. Nah, bentuk yang berbeda itu menggambarkan substrat itu sudah bereaksi sehingga menghasilkan zat yang berbeda. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk jelasnya coba perhatikan perbedaan teori lock and key dan induced fit. Yang di atas itu lock and key, yang di bawah induced fit ya. Jadi kalau diperhatikan gambar yang paling atas, itu gembok dan anak kuncinya, perhatikan kaku, kemudian membentuk kompleks enzim dan substrat, menghasilkan paling kanan. Enzimnya bagaimana? Bentuknya berubah? Tidak, tetap. Tapi produknya sama dengan substratnya? Berbeda. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian teori yang kedua, yang di bawah. Enzimnya seperti itu, sisi aktifnya seperti itu, perhatikan, dan substratnya mempunyai bentuk seperti itu. Nah, kalau enzim itu sisi aktifnya tidak fleksibel, berubah-ubah, tidak akan bisa bereaksi, ya kan? Itulah sebenarnya pada gambar tengah, sisi aktif enzimnya berubah ke melengkung. Nah, dengan melengkung, maka substrat bisa berikatan pas. Maka sebelah kanan, perhatikan enzimnya berubah lagi bentuknya, seperti semula, dan produknya berbeda dengan substrat. Jadi kalau yang di atas itu substrat 1 menjadi produk 2 kecil, sedangkan yang kedua substrat 2 menjadi satu produk. Kamu jangan memperhatikan 1 menjadi 2 atau 2 menjadi 1. Itu maksudnya bahwa substratnya setelah dipengaruhi enzim sudah berubah menjadi produk, di mana produk itu berbeda dengan substrat. Intinya seperti itu. Jangan dilihat 1 jadi 2, 2 jadi 1, tidak. Ya, baik. Baik para siswa, sekarang kita lanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang pertama adalah konsentrasi enzim. Apa itu maksudnya konsentrasi? Konsentrasi itu maksudnya banyak sedikitnya enzim. Nah, kira-kira kalau konsentrasinya tinggi, kecepatan reaksinya bagaimana? Iya, pasti akan lebih cepat. Kalau konsentrasi enzimnya tinggi, reaksinya akan berlangsung cepat. Dengan catatan substratnya sama loh ya. Kalau konsentrasi tinggi, substratnya juga bertambah tinggi, ya reaksinya sama saja. Ini berarti konsentrasi tinggi substrat tetap, reaksinya akan menjadi semakin cepat. Nah, sekarang yang kedua, kerja enzim juga dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Substrat tadi apa? Zat yang bereaksi. Kalau zat yang bereaksi ditambah, enzimnya tetap, kecepatan reaksinya gimana kira-kira? Iya, pasti akan berkurang. Makanya konsentrasi substrat, konsentrasi enzim akan mempengaruhi kerja enzim. Yang ketiga, suhu. Jelas tadi ya, sudah dijelaskan. Kenapa suhu mempengaruhi kerja enzim tadi? Menyebabkan protein penyusun enzim denaturasi. Dengan terjadinya denaturasi protein penyusun enzim, otomatis enzimnya rusak. Maka suhu berpengaruh. Kemudian ada juga aktivator. Enzim itu bisa dipengaruhi kerjanya oleh aktivator, di mana aktivator itu mempercepat kerja enzim. Ya, enzim itu fungsinya mempercepat reaksi,
kerjanya dipercepat lagi ya, semakin cepat. Contohnya adalah ion klorida. Ion klorida itu adalah contoh aktivator. Yang kelima, faktor yang memenuhi kerja enzim adalah inhibitor. Kalau aktivator tadi mempercepat kerja enzim, inhibitor itu memang memperlambat kerja enzim. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup kita mengenal dua jenis inhibitor. Ada yang namanya inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, apa bedanya? Perhatikan. Namanya saja kompetitif. Kompetitif itu berasal dari kata kompetisi. Berarti inhibitor kompetitif itu cara kerjanya, dia akan berkompetisi dengan substrat. Apa yang diperebutkan? Memperebutkan sisi aktif. Jadi berkompetisi. Inhibitor kompetitif itu berkompetisi dengan substrat untuk merebutkan posisi sisi aktif. Kalau inhibitor non kompetitif, ya inhibitor non kompetitif cara kerjanya dia menempel pada bagian lain dari sisi aktif. Jadi nempelnya bukan di sisi aktifnya, tetapi di bagian lain dari enzim. Tetapi akibat menempelnya inhibitor itu menyebabkan sisi aktif bentuknya berubah. Nah, kalau sisi aktif bentuknya berubah, pasti substratnya tidak bisa berikatan dengan baik dengan enzim. Dengan kata lain, kalau dia tidak bisa berikatan dengan baik, maka reaksinya juga tidak akan terjadi secara baik. Ya, jadi seperti itu. Untuk jelasnya mengenai perbedaan inhibitor kompetitif dan non-kompetitif, perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan. Gambar itu menjelaskan perbedaan cara kerja inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Gambar paling kiri itu adalah dalam kondisi normal, tidak ada inhibitor. Makanya substrat dengan enzim klop bisa bekerja dengan baik. Ya, karena tidak ada inhibitor. Substratnya nempel pada sisi aktif, bekerjalah enzim. Nah, kalau inhibitor kompetitif, perhatikan. Inhibitor dan substrat berkompetisi mendapatkan sisi aktif. Nah, kalau pada waktu kompetisi itu yang menang adalah substratnya, ya reaksi terjadi. Tetapi dalam gambar itu dijelaskan, yang nempel duluan siapa? Ya, yang nempel duluan sisi inhibitornya. Karena sisi aktif itu sudah ditempeli inhibitor, maka substratnya tidak bisa menempel. Akibatnya reaksi tidak terjadi. Makanya inhibitor itu menghalang-halangi kerja enzim. Ya. Kemudian yang kedua, yang C, inhibitor non-kompetitif. Tadi sudah saya katakan, inhibitor non-kompetitif itu nempelnya di bagian lain dari enzim, bukan nempel di sisi aktif. Kalau gambar itu diletakkan nempel di bawah ya. Nah, akibat menempelnya inhibitor non-kompetitif itu bentuk sisi aktifnya berubah. Coba perhatikan sisi aktif sebelah kanan dan paling kiri. Berubah ya kan? Nah, kalau sisi aktifnya bentuknya berubah, maka substrat tidak akan menempel secara sempurna. Dengan kata lain, kerja enzim pasti terganggu. Nah, itulah perbedaan antara inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif mengenai cara kerjanya. Baik para siswa, pembahasan tentang enzim cukup sekian, tetapi materi-materi lebih lanjut silahkan dibuka di modul. Karena di modul atau di buku paket yang kalian beli itu ya juga lumayan banyak informasinya. Dan kalian juga bisa membaca buku-buku yang lain ya untuk menambah wawasan kalian tentang materi ini. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan metabolisme sesi kedua. Terima kasih, selamat siang.